perjuangan yang dapat memperjuangkan saudara untuk kembali ke surga kekal. Itu dia. Selama saudara hidup, saudara harus memenangkan kesusahan-kesusahan kecil dan kesusahan besar bersama sang anak domba. Maka namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Salam saudaraku yang kekasih, kita berjumpa lagi. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi setiap roh manusia. Kitab kehidupan, syarat masuk ke surga kekal. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan satu pujian. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Allahku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kitab kehidupan adalah syarat, satu-satunya syarat untuk masuk ke surga kekal. Syarat roh manusia dapat kembali ke surga kekal, baik melalui jalan Taurat dan kitab para nabi maupun jalan Injil Kerajaan Allah. Yang paling utama bagi setiap roh manusia, namanya tercantum di dalam buku kehidupan. Buku besar. Kitab kehidupan adalah buku besar sekali karena memuat nama, untuk menunjukkan secara fisik, memuat nama, ya, daftar roh-roh manusia yang boleh kembali ke tanah air ilahinya, yakni surga kekal. Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Perhatikan baik-baik. Pada setelah kiamat kelak akan ada penghakiman bagi seluruh roh umat manusia. Kita mendengarkan. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Yes, pasca kiamat. Lanjut. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Dari alam kubur, dari orang mati waktu di bumi, dan lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab yang saudara miliki semasa hidup. Kitab apa saja? 14. Ayat 14.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api. Saudaraku yang kekasih, lanjut. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Mari kita cek diri kita sendiri. Ya, apakah buku kehidupan tentu saja bukan buku jasmania yang bisa lekang oleh waktu maupun robek. Kitab yang bersifat ilahi itu dipegang oleh Sang Anak Domba, Sang Anak Manusia yang akan menjadi hakim setiap roh manusia pada pasca kiamat kelak, seperti tadi sudah disampaikan. Wahyu 13 ayat 8. Ya, saya ingin menggarisbawahi namanya buku kehidupan Sang Anak Domba. Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Kitab kehidupan dari Sang Anak Domba yang telah disembelih. Saudara tahu siapa itu? 2000 tahun yang lalu disembelih, mati di kayu salib. Sang Anak Domba memegang buku atau kitab kehidupan. Lalu yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan tidak akan pernah masuk atau kembali ke surga kekal kelak. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Yes. Sekian kali dibaca lagi bahwa yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Mengapa? Mengapa Sang Anak Domba yang menghakimi seluruh roh manusia yang turun ke bumi? Ada yang menyebutnya Allah Bapa. Mari kita lihat tanda kutip komposisinya. A. Proyek pendidikan dan pengembangan dan seleksi calon anak-anak Allah memang diusahakan oleh Bapa yang mengusahakan Allah yang Maha Esa, betul. Ya. Tetapi pelaksanaannya adalah Sang Anak Domba. Yohanes 15 ayat 1. Yang melaksanakan seluruhnya adalah Anak Domba yang menciptakan bumi, yang direncanakan Allah, yang melaksanakan Sang Anak Domba. Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Itu dia, Bapakulah pengusahanya. Termasuk penghakiman atau seleksi akhir zaman, akhir setelah kiamat nanti dilaksanakan oleh Sang Anak Domba. Tidak dilakukan oleh Allah. Memang Allah yang mengusahakan, yes right. Tetapi yang melaksanakannya adalah anak manusia. Yohanes 5 ayat 22. Yang melaksanakannya adalah anak manusia. Perhatikan baik-baik, ini penting. Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun. Bapa tidak menghakimi siapapun. Urusannya jauh lebih besar. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yes, 30. Ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Adil, walaupun pelaksananya ada Sang Anak Domba, tapi ditentukan adil dan benar oleh Allah Sang Maha Esa. B. Penghakimannya adil dan benar karena berdasarkan apa yang dia dengar dari Allah yang Maha Esa. Tadi udah dibaca. Bahkan dia turun ke bumi 2000 tahun yang lalu menjadi anak manusia. Manusia 100%.
supaya dia bisa tidak dihakimi loh. Allah ya iyalah, nggak tahu bagaimana menjadi manusia, maka dia menjadi manusia. Tidak ada satupun yang bisa komplain tentang itu. Manusia 100%. Matius 26 ayat 36 sampai 41. Perhatikan, dia manusia 100%. Merasakan sedih, gentar, merasakan seluruh kefisikan manusia, perasaan manusia. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lanjut. Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Merasa sedih dan gentar, saudaraku. Lanjut. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Lanjut. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, Jikalau sekiranya mungkin, cawan ini lalu daripadaku." biarlah kalau bisa cawan itu yang menakutkan, menggetarkan hati, lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, Janganlah seperti manusia kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. seperti yang engkau kehendaki. Dia berperan sebagai manusia dan menyatakan sesuai dengan kebenaran. Bukan yang ku kehendaki, tapi yang engkau kehendaki. Dan Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" perhatikan baik-baik. Situasi kondisi semacam itu adalah situasi peperangan yang luar biasa. Sampai bangun pun nggak bisa yang lain. Lanjut. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, Perhatikan baik-baik, berjaga-jagalah dan berdoalah. supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yes, Roh memang penurut, Ya. tetapi daging lemah. daging lemah. Sehingga pantas dia menghakimi manusia karena pernah menjadi manusia. Saudara bisa tengok, perhatikan baik-baik prosedurnya. Dia Allah mengikuti, perhatikan luar biasa adil dan benar. Allah mengikuti prosedur. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 kita baca supaya kita tahu persis bahwa Allah Maha adil dan benar. Mengapa anak manusia yang ditetapkan sebagai hakim seluruh umat manusia? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yes. Dan Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, manusia 100%, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Right? Lanjut. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dia. Maka ayat 10. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Itulah kemenangan, ketaatan kepada Allah yang Maha Esa. Kemenangan, contoh kemenangan manusia, contoh kekudusan manusia. Lanjut, terakhir. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapa dan kapan? Siapa-siapa yang masuk buku kehidupan dan kapan? Secara garis besar manusia-manusia yang namanya tercantum dalam buku kehidupan adalah manusia-manusia yang telah untuk hukum Taurat. Mereka kita udah yang lalu
Ada dua jalan, jalan Taurat dan kitab para nabi, dan jalan Injil kerajaan Allah. Kalau saudara mengikuti jalan Taurat dan kitab para nabi, maka Matius 5 ayat 19 ini yang harus dilakukan supaya namanya tercantum di dalam buku kehidupan, kitab kehidupan. Matius 5 ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Jangan menghilangkan satu pun hukum Taurat yang saudara anut. Lanjut. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Melakukan seluruh hukum Taurat dan mengajarkannya demikian, baru tercantum nantinya pada setelah penghakiman. Namanya tercantum dalam buku kehidupan karena akan dihakimi sesuai kitabnya masing-masing dan perbuatannya masing-masing. Sementara kalau kita mengikuti jalan Injil kerajaan Allah, maka adalah mereka-mereka yang tercantum sekarang, saat masih hidup, bukan nanti ya saudaraku, sekarang. Caranya memenangkan kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan ini bersama sang anak domba, bersama Tuhan. Ya, saudara bisa baca nanti ya di dalam teks Wahyu 2 ayat 1-5 dan seterusnya. Saudara bisa dibaca dalam teks, tetapi kita baca satu aja. Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, and then melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. itu dia. Ya, selama saudara hidup, saudara harus memenangkan kesusahan-kesusahan kecil dan kesusahan besar bersama sang anak domba. Maka namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Artinya sekarang sampai kita mati, namanya tetap Artinya sekarang sampai kita mati, namanya tetap tercantum dalam buku kitab kehidupan. Jadi nggak perlu lagi dihakimi. Juga jelas saudaraku yang kekasih, kapankah nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan untuk pengikut Taurat dan kitab para nabi? Nanti setelah penghakiman. Saya ulang lagi, setelah penghakiman. Ya kan tadi udah dibaca Wahyu 20 ayat 11 sampai 13 dan 15. Sudah dibaca. Nanti sudah lihat teks lagi ulang. Untuk pengikut Injil kerajaan Allah, kapan namanya tercantum dalam buku kehidupan? Setelah si manusia lahir kembali. Si manusia harus lahir kembali. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Perhatikan baik-baik. Ulang lagi walaupun ada tayangan. Nanti saudara bisa lihat tayangan tentang lahir kembali ilahi. Singkatnya adalah Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Itu dia berbicara juga kepada siapa? Kepada tokoh agama Yahudi pada saat itu. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4 kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Kisah nyata bukan tentang agama, saudaraku yang kekasih, tetapi tentang Injil kerajaan Allah di mana harus lahir kembali, termasuk Nikodemus, tokoh agama Yahudi pada saat itu. Ayat 5 jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dilahirkan dari air ilahi dan roh, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu dia. Kerajaan Allah adalah tempat di mana nama-namanya mulai dicantumkan dalam buku kehidupan. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, bukan jasmaniah. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh saya dan roh saudara. Maka si manusia tersebut diwajibkan untuk menyangkal diri setiap hari. Jadi tidak gampang, bukan terus saudara namanya tercantum tiba-tiba karena dipilih oleh Allah. Rasanya Alkitab tidak
mengatakan itu. Lukas 9 ayat 23. Perhatikan baik-baik. Untuk menjadi pengikut sang anak domba saja tidak gampang. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. baru dikatakan boleh mengikut aku atau aktif berpakaian pesta, istilahnya tidak kosong, tidak pasif seperti kita melakukan di dalam hukum Taurat. Injil kerajaan harus aktif. Tuhan juga akan membersihkan si manusia baru dari karakter buruk, dari kenajisan, dari absintus yang ada dalam diri kehidupan si manusia. Saudara bisa baca Markus 7 ayat 20 sampai 23. Supaya apa? Supaya saudara harus aktif belajar kebenaran, taat kepadanya supaya berbuah banyak. Itu beda. Supaya berbuah banyak, Yohanes 15 ayat 6. Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Itu kalau dia tidak aktif di dalam Tuhan, tidak lakukan sesuatu, maka ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lanjut ayat 8. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid-muridku pada saat itulah ketika Allah menunjuk sang anak domba itu memuliakan aku dengan berbuah banyak. Maka pada saat itu, perhatikan baik-baik, pada saat itu nama si manusia tersebut menjadi murid Tuhan tersebut tercantum di dalam kitab kehidupan sang anak domba. Tentu saja saudaraku, para murid Tuhan tersebut yang tercantum namanya akan merasakan tahu dan merasakan. Itu bedanya. Kalau dalam Taurat nunggu sampai kiamat. Yakni tentu saja para murid Tuhan yang namanya tercantum dalam buku kehidupan tersebut tahu dan merasakan. Kenapa? Karena meterainya hidup, yakni Roh Kudus. Kita masih ada komunikasi dengan Allah melalui Roh Kudus, dengan sang anak domba melalui Roh Kudus, sehingga ya Efesus 1 ayat 11 sampai 14, Roh Kudus yang memeteraikan nama kita dalam buku kehidupan. Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Bagian yang dijanjikan. Lanjut. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Iya. Perhatikan, kata bekerja menurut keputusan kehendaknya, bukan nganggur. Lanjut. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Bagi kemuliaannya. Lanjut. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Lanjut. Yang dijanjikannya itu. Yes. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu dia. Ada jaminan yang hidup. Tetapi jaminan harus dicek and recheck setiap saat karena bisa dikeluarkan seperti tadi. Ya. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ketika saudara memasuki jalan Tuhan,
jalan Injil Kerajaan Allah, ada kebenaran-kebenaran. Itu bedanya. Ada kebenaran-kebenaran ilahi. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dan ayat 26 yang kita baca ayat 26. Yang lainnya udah berkali-kali kita baca. Ada kebenaran-kebenaran ilahi. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yes. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu setiap hari. Tapi apakah hal-hal ilahi, hal-hal jasmani? Oke. Kebenaran jasmani. Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu memerlukan semuanya itu. Lanjut. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tadi kan kita udah belajar tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai khususannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari kita menangkan bersama sang anak domba. Itu. Maka saudaraku yang kekasih, manusia-manusia yang tadi sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, lalu dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian dalam pimpinan Allah, lalu ketika nyawa meninggalkan tubuh alamiah kita, pada saat itu saudara tetap bersama dengan Tuhan, maka itu namanya menang. Ya, Roma 8 ayat 14 sampai 17 saudara bisa baca sendiri. Bagaimana yang terakhir? Bagaimana halnya dengan manusia-manusia yang rohnya tidak tercantum dalam buku kehidupan? Allah Sang Maha Adil dan benar dalam mengelola seluruh roh manusia yang dinamis, menginginkan sebetulnya seluruh roh manusia kembali yang datang ke bumi untuk memperjuangkan sebagai calon anak Allah, maka dia menginginkan semuanya kembali. Tetapi manusia adalah makhluk dinamis. Maka walaupun Allah menyampaikan tawaran yang mudah, maka dan adil dalam Ulangan 30 11 sampai 20 saudara bisa baca, namun manusia-manusia tersebut banyak yang menjadi penyembah iblis, sehingga namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan anak domba. Itu masalah. Dan rohnya bersama 2/3 dari seluruh roh umat manusia masuk ke dalam neraka kekal karena namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan. Now terpulang saudara. Saudaraku yang kekasih, namun manusia-manusia tersebut banyak menjadi penyembah iblis dengan segala cara. Mereka masuk dalam kerajaan dunia, mereka lebih menyukai kehidupan duniawi, sehingga rohnya menghuni neraka kekal bersama 2/3 dari seluruh roh umat manusia yang pernah turun ke bumi. Kasihan. Now terpulang pada saudara, terpulang kepada kita, wahai rekan-rekan manusia yang terkasih. Saya, Matius PS, memilih untuk tercantum dalam kitab kehidupan sejak kini dan sejak dini. Saya tidak mau menggamblingkan roh saya, sehingga setelah kiamat tahu-tahu surga neraka, surga neraka, surga neraka, surga neraka. No way. Maka saya tidak mau megalomani iman. Oh, saya pasti masuk surga. Saya perjuangkan setiap hari. Saya tidak mau memiliki kemunafikan. Saya cukup pakai seragam ini pasti. No way. Saya harus tahu kebenarannya.
Dan saya tidak mau sekali lagi membahayakan roh saya karena tak ada kebenaran di dalamnya. Saya memilih kepastian masuk surga kekal dengan memperjuangkan sungguh-sungguh dan totalitas. Digembalakan sang anak manusia secara pribadi. Digembalakan sang anak manusia secara pribadi. Yohanes 10 ayat 3-4. Secara pribadi, saudaraku yang kekasih. Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, Masing-masing menurut namanya. dan menuntunnya keluar. Dituntun keluar. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ayat 14 terakhir. Ayat 14, akulah gembala yang baik, Akulah gembala yang baik. dan aku mengenal domba-dombaku, Aku mengenal domba-dombaku. dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mengenal aku. Titik. Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara dikenal dia dari sekarang. Itu intinya. Saya memilih jalan Injil Kerajaan Allah atau ikut Yesus Kristus bagi kepentingan roh saya. Walau dengan menganut agama tertentu, saya menganut agama tertentu bagi kepentingan tubuh alamiah saya. Untuk kepentingan roh saya memilih ikut Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah berkata-kata, berbicara, berkalimat-kalimat untuk anak-anakku yang terkasih ini. Mari Engkau memeteraikan kata-kata kalimat-kalimat yang Engkau sampaikan melalui Matius PS untuk anak-anakmu terkasih dimanapun mereka berada, kapanpun mereka mendengar, melihat tayangan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.